Saya jemput kita semua berdiri, kita akan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Versi pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mulai. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Baik, karena pada akhir tahun tanggal 31 Desember pada pukul 17 kita akan melaksanakan perjamuan kudus akhir tahun. Karena itu dalam rangka pelaksanaan perjamuan kudus tersebut kita patut mempersiapkan diri supaya dalam kehidupan kita mendengar dan tentu mengerti dengan pengajaran hakikat dan makna perjamuan kudus. Pertama, bahwa perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 2. Bahwa perjamuan kudus adalah salah satu pelayanan gereja untuk mewujudkan tanda dan meterai perjanjian keselamatan dari Allah bagi manusia. 3. Bahwa perjamuan kudus adalah pelayanan yang suci. Karena itu, tiap-tiap orang harus memeriksa dan menguji dirinya sendiri. Sebab barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Itu kesaksian 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. 4.
Bahwa perjamuan kudus adalah perayaan sukacita yang dianugerahkan dan ditawarkan secara cuma-cuma kepada kita oleh Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus, Juru Selamat mengundang kita untuk duduk sehidangan, makan dan minum dengan Dia. Kesaksian Wahyu 3 ayat 20 dan juga Wahyu 21 ayat 6, juga Wahyu 22 ayat 17. 5. Bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan yang mengarahkan kita kepada persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Anggota sidi-sidi jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya akan silakan anggota sidi-sidi jemaat untuk berdiri supaya melalui perjamuan kudus kita sungguh-sungguh memuliakan Allah dan menerima berkat daripadanya. Kita patut memeriksa dan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun yang kita akan laksanakan pada 31 Desember 2022 pukul 17 di gedung gereja ini. Oleh karena itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Hendaklah pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab berikut dengan secara bersama. Ya, dengan segenap hatiku. Amin. Pertama pertanyaannya, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh percaya dan mau mengaku bertobat dari segala dosa dan pelanggaran? 2. Apakah saudara-saudari sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan memberikan tubuh dan darahnya demi pengampunan dosa manusia dan seisi dunia ini? 3. Apakah saudara-saudari dengan sungguh-sungguh serta tulus hati bertobat dan membuang segala kebejatan, kedegilan, penyembahan berhala, kebencian, iri hati, perseteruan dan dengki, itu dibuang semua? Dan sebaliknya, apakah saudara mau hidup dalam terang firman Allah, dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia? Saudara-saudari anggota sidi jemaat, saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus bertanya, apakah jawab saudara-saudari? Berdasarkan jawaban saudara-saudari sebagai hamba Yesus Kristus, kami mengundang saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember tahun 2022 pukul 17.00 di tempat ini, di gedung gereja ini. Iya, suaramu ku dengar.